Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wijaya Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2020007700022. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dengan bidang studi bimbingan dan konseling dari LPTK Universitas Sanata Dharma. Hari ini saya akan melakukan bimbingan klasikal yang berada di SMA Negeri 1 Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Oke, alhamdulillah. Sebelum mulai kegiatan, hari ini saya absen dulu ya. Mulai dari absen pertama. Aini. Saya. Ananda. Saya. Oke. Antika. Angga. Saya. Muma. Saya. Sisilia. Saya. Caca. Saya. Cinta. Saya. David. Ya. Deta. Dia. Oh, biasanya sakit. Ya. Dimas. Sakit. Oke. Erika. Farah. Fitriadi. Saya. Hila. Oh, banyak teman ya? Ya. Hanifah. Jeffrey. Saya. Isanda. Muhammad Anil. Saya. Revelita. Rega. Oh, udah ada. Oke. Rike. Oh, izin tadi ya? Rifka. Sandi. Saya. Sally. Sinta. Ulfia. Veronica. Zahratun. Oke, ada yang belum disebut namanya di kelas ini? Gak ada, sudah saya sebut semua ya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang spot bikin. Sebelumnya, kenapa BK itu masuk kelas? Tujuannya satu, untuk sampean tahu apa sih yang dimaksud dengan BK, tidak hanya dengan polisi sekolah. Sampean tahunya guru BK adalah tukang buku, ya enggak? Ya. Guru BK adalah tukang biasanya kita sepatu, jilbab, rok. Ya. Nah, itu semua adalah petugas ketertiban. Tapi sebenarnya bimbingan dan konseling yang ada di sekolah itu adalah hal yang membuat informasi terbaru untuk sampean, tidak hanya materi matematika, fisika, kimia saja, lebih direfresh. Dan juga tujuannya di sini saya ingin tahu pengembangan diri sampean ke depan. Gitu ya? Kok sudah? Masih pagi lagi. Kita ice breaking lagi yuk. Silakan berdiri. Ini jalurnya sini, biarkan ini di sini. Ada yang sakit tak? Ada kan? Sini, satu baris. Oh iya, satu baris sini. Satu baris sini, satu baris sana. Satu baris, jadikan satu baris. Sini loh. Jadi satu baris. Oke, jadi satu baris. Yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Ayo, mandi, di depan.
kebanyakan teman-teman yang di kelas ini masih belum paham tentang stop bullying. Kenapa? Karena tahu-tahu kayak bullying itu ya mek guru mukul kayak gak ngono perundungan. Nah, hari ini kita belajar tentang stop bullying. Nah, tujuannya yang pertama, sampean dapat memahami tentang bullying berbahaya bagi perilaku serta berani melawan tindak bullying. Adakah yang di sini pernah membuli teman? Alhamdulillah ada. Kemudian yang kedua, memahami sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Yang ketiga, memahami cara mencegah bullying di sekolah. Jadi di sini biar tidak ada pembulian, biar teman-teman juga ada di kelas ini nyaman belajarnya, harus tahu tentang bullying, pencegahannya dan penyebabnya. Oke, di sini saya akan menanyakan ini. Itu adalah contoh video yang dimana di dalam video itu ada anak yang dibully. Ada yang pernah melakukan hal itu, temennya ditepok, malah juga ingat tas. Ada nggak? Oke, ada. Banyak yang mukul ya? Perempuan juga. Apa yang terjadi? Dilawan. Oke, dari tayangan tadi, adakah pertanyaan yang muncul di benak saya? Apa yang dimaksud dengan bullying? Oke, bullying secara garis besar. Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya tuh, Silakan. menurut saya bullying itu merupakan salah satu tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja atau berulang kali oleh beberapa kelompok yang bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi dan merendahkan. Oke, tidak saya perjelas. Saya tadi sudah menjawab. Kelompok atau individu yang tujuannya satu menyakiti, jelas. Yang berikutnya lagi lebih ke psikisnya anak-anak tersebut, terus ke mental. Berarti tindakan bullying ini adalah tindakan yang negatif yang tidak dapat dicontoh. Ada lagi pertanyaan? Silakan Sally. Apa sih jenis-jenis bullying? Oke, jenisnya ada beberapa jenis bullying, tapi yang di video itu salah satunya hanya tindakan fisik. Ada lagi? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan.
sosial dan juga cyberbullying. Cyberbullying, ya. Ada yang fisik seperti yang dicontoh video tadi, dia memukul, menendang, ya. Kemudian ada verbal. Verbal berarti apa ya? Kata-kata. Jadi kalian kalau hanya dengan teman misalnya bercanda, misalnya ya ini di kelas tadi sebagai contoh, sampean tidak ada gurunya, tidak gurunya absen, sampean panggil nama temanmu itu kan dengan namanya bapaknya anak-anak tadi, bully tidak? Bully. Kemudian kita manggil teman, anaknya itu yang gemoy, sampean panggil gendut ini yang nyaman tidak kira-kira? Tidak. Itu tanpa kita sadari, hal-hal yang membuat candaan bagi kita itu termasuk bully. Kita nggak tahu bagaimana teman kita yang kita juluki tadi itu ireng, sok-sokan, apa arek sih, anak itu. Nah, itu termasuk menyinggung perasaan teman-teman yang tadi. Gitu ya. Jadi sekarang mulai berlatih untuk menjaga sikap yang positif. Gitu ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi pengertian bullying. Ini ya cinta. Bully adalah salah satu bentuk perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada perilaku yang digunakan secara berulang-ulang. Nah, berulang-ulang seperti yang di video tadi, gak hanya ditapuk di kelas, tapi di luar kelas. Ya. Kemudian dengan tujuan mengganggu atau korban lebih lemah dari dirinya. Sampai lihat di sekitar kita, kalau teman-teman kita yang dibully, jelas itu adalah teman-teman yang fisiknya lemah daripada kita. Ya. Sosialnya lemah daripada kita. Jelas toh? Nah, anak-anak yang seperti ini akan mudah untuk dibully. Nah, ini ada beberapa pendapat dari Victor Pan Education and Origin mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan. Wah, itu mengganggu keselamatan, ya, pukul, ya, berpukul, ya. Iya. Kemudian baik secara fisik maupun psikologis. Nah, kalau psikologis ini lebih ke psikisnya anak itu. Bisa-bisa anak itu bisa tidak mau sekolah, mau pindah sekolah. Ya dong? Saya tidak mau bertemu dia. Dia nggak enak muka itu semua. Nah, itu termasuk juga bullying. Mentalnya adalah lebih ke korban yang dibully. Oke, jadi ada yang tanya tentang jenis-jenisnya. Di sini jenis bullying itu ada beberapa. Pertama adalah bullying secara verbal, ya seperti Sinta tadi menjawab. Yuk, verbal itu berarti omongan. Jadi sekarang kalau ngobrol sama temennya, ngobrol sama beda kelas atau adik kelas, silakan dikondisikan. Ojo sing rengi-rengi rinyo, ojo sing gendut-gendut rinyo. Nah, hal-hal yang membuat tertawa bagi orang lain itu tanpa kita sadari itu membuat bully bagi teman kita. Sampai menyebut dia, anak Sari nih, anak Sari nih. Nah, teman-temannya nanti akan mengikuti. Sari, iya kan? Nah, kemudian bullying secara fisik ini tadi memukul, ya. Kemudian menendang, bisa juga sampean nyenggol ini itu termasuk dengan bully. Yang ketiga, bullying secara rasional atau sosial. Sosial ini tadi sampean berada di kelompok tertentu, sampean lewat ada seseorang sih bisik-bisik tentang kamu. Nyaman enggak? Ya. Merasa itu? Ya. Kemudian bullying elektronik atau cyber. Apa itu? Menggunakan apa? Media sosial, membuat story di WA, Instagram, Facebook atau media sosial yang lain yang tujuannya agar teman kita itu tersindir. Pernah? Enggak ya? Saya akan di kelas ini tidak ada. Kalau media sosial bagaimana Bu? Untuk pencegahannya sangat sulit. Kenapa? Kalau kita membuat story 1 detik saja berapa ribu yang diberikan? Ya kan? Hilangnya bagaimana Bu? Hilangnya dengan kesadaran sendiri, dengan salah satunya yang tadi harus menghapus. Kemudian bagaimana dengan si korban? Lebih ke fisik dan mentalnya. Aku didelok tak dunia. Itu tanpa kita sadari, misalnya kita foto temennya Candy yang tidak disadari sama teman-teman tadi itu membuat dia tidak nyaman, itu termasuk ini. Nah, hal itu harus dihindari. Oke, kita lanjut. Ada sebab-sebab dan dampak negatif yang ditimbulkan dari bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kalau dulu sama ikut kegiatan pramuka, biasanya atau kegiatan pencaksilat atau kegiatan
kegiatan ospek itu pasti ada sesuatu yang memalukan. Ya, kapan maju, kapan kenalan, sampai kakak kelas itu termasuk ini. Tapi sekarang tidak kan? Oke. Kemudian kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Oh, aku biar tahu dikenek apa kakak kelasku. Jadi sama kalau mau masuk kegiatan ini, ya tak kenek apa. Nah, yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau superior. Nah, ini bagi yang sudah kelas 3 nanti. Yo. Oh, aku harus tahu kok, aku lulus kelas 3 ini sama aku bener cuma 3 di kelas. Ada yang seperti itu? Nah. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Ada kecemburuan sosial atau iri ke temannya. Arek itu dikai jajan. Oh, arek itu mesti diperhatikan. Tidak dia itu kayak orang lain. Hal-hal negatif itu bisa menyebabkan bully. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Aku lega, kok cinta, tak puas. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya? Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Sampeyan nggak nyala, rumangsane kelompok itu mang, hari ini ganggu ini kelompok gue tak biar. Ya. Hal-hal yang sepele seperti itu bisa menyebabkan bullying. Oke, kita lanjut. Kemudian ada dampak bullying. Ya, tadi bullying itu fisik, psikis, dan cyber yang biasa terjadi di sekolah. Yuk. Dampaknya yang pertama terganggu fisik seperti cedera, terluka, kemudian sakit dan lain sebagainya. Jelas kalau dia dipukul. Ya. Yang kedua tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lainnya. Gak nyaman, misalnya ada dibully di kelas ini, dia tidak akan mau masuk di kelas ini. Pasti dia akan menghindar. Ya kan? Yang ketiga pergaulan sosial terganggu seperti minder. Pasti ini tidak mau gabung dengan teman-teman yang seumuran atau yang setara dengan dia. Kemudian grogi, di kelas menjadi pendiam dan tertutup, tidak mau terbuka. Jadi dia kalau diajak temannya itu enggak pes kamu duluan, enggak pes kamu duluan. Nah, hal-hal yang seperti itu mengganggu siswa kita saat pembelajaran. Yang keempat, terganggunya prestasi belajar seperti nilainya jelek, jelas karena dia nggak mau masuk kelas, ya loh. Kemudian konsentrasi belajarnya akan terganggu. Kenapa? Katanya sinau, katanya ngerjakan tugas yang ada di kelas, dia tertekan kalau misalnya gurunya izin ke toilet atau gurunya belum datang, dia akan menjadi tertekan. Oh, ini ngerjakan, oh guru belum datang. Nah, itu adalah tekanan mental. Kemudian ada cara pencegahannya. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebih. Nah, kita kan ada aturannya di sekolah ya. Silakan kalau memakai perhiasan tidak digunakan di sekolah. Kalau digunakan di sekolah itu menimbulkan kecemburuan sosial. Jelas. Warek-warek gelangan cincinan. Warek-warek pakai jam yang benar. Temennya ada yang boleh nggak dipakai? Boleh, silakan, tapi di luar sekolah. Jadi silakan menggunakan hal-hal yang aksesoris yang bagus itu berada di luar sekolah, menghindari adanya satu iri, dua kejahatan yang ada di luar. Itu ya. Yang kedua, jangan sendiri, terutama di tempat yang sepi. Tadi kalau sampai diajak sosial dengan temannya, sampean melu ikut. Ya, kalau tidak seperti itu, maka sampean akan cenderung menjadi penyendiri. Gampang sekali untuk dibully. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan perilaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Sampean kan tahu teman-teman yang suka biasanya bully. Jangan gerombol di hal tersebut. Yang kelima, kendali dan perhatikan perilaku bullying. Jadi kalau tahu ciri-cirinya tadi bullying seperti apa, sampean sudah mengerti, oh hari ini kalian bully, silakan dihindari. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, misal sampean moyoi temennya, sampean melok moyoi. Kalau sampean melok moyoi berarti temennya juga ikut moyoi. Nah, itu termasuk hal-hal kecil yang membuat teman kita down. Berikutnya, jadilah orang yang percaya diri. Tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Salah satunya dilawan.
Oke. Berikutnya bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jadi tidak usah panik, biasa aja. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing, jadi jangan gampang emosian, sampai disenggol bacok. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolong dan laporkan. Gitu ya. Jadi kalau sampai tahu teman yang menjadi korban, silakan lapor ke siapa dulu yang terdekat. Wali kelas. Kalau takut guru wali kelas bisa menggunakan Bu Fitri atau Pak Rizky selaku guru BK. Kemudian lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak. Kalau temennya dipukul, ojo di parkiran. Silakan cerit-cerit. Lamprek. Nah, ini kan anak-anak itu akan buyar. Kemudian catat tempat orang yang terlihat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan pada orang tua, guru dan pihak yang berwajib. Jadi kalau saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri bahwa saya melihat ada bullying di sana, silakan difoto, direkam, silakan lapor ke wali kelas. Ya. Oke, sesuai dengan angket yang sebelum saya masuk di sini pertemuan minggu lalu, ada kegiatan yang harus kami lakukan. Sudah dibentuk ya kelompoknya ya sesuai dengan angket yang saya berikan. Yang pertama adalah kelompok visual, auditorial, kemudian kelompok kinestetik. Oke, untuk yang pertama adalah tema diskusinya apa, di mana, dan kapan perundungan terjadi. Ini menggunakan rangkuman teks. Kami nulis. Kemudian kelompok yang kedua, tema diskusinya mengklasifikasikan jenis dampak perundungan atau bullying dengan benar. Diskusi kelompok dituangkan dalam bentuk peta konsep. Ya. Yang ketiga, tema diskusinya yaitu membuat gambar atau video tentang pemahaman bullying sesuai dengan yang sudah saya presentasikan. Oke. Sudah tahu kelompoknya kemarin? Sudah. Silakan membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Ada 6 kelompok ya? Oke. Di grupnya Bu Al aja. Kalau sampai punya grupnya Bu Alfia? Punya. Silakan itu nanti saya cek. Kelompok 1, 2 sudah selesai? Sudah. Oke, silakan presentasi dari kelompok sini. Yang lantang ya suaranya. Biar terdengar semua teman-temannya. Ya. Nah, Pak Seri. Teman-teman yang lain silakan diperhatikan temannya menjelaskan apa itu bullying dan lain sebagainya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu bullying dan cara caranya. Pengertian bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi orang lain yang dianggap lemah, baik secara fisik maupun psikologis. Ciri-ciri bullying dilakukan berulang-ulang. Ada ketidakseimbangan keuangan, tujuan menyakiti. Jenis-jenis bullying: 1. Fisik, 2. Verbal, 3. Sosial, 4. Cyber. Dampak bullying: rasa 1. Rasa rendah diri, 2. Depresi atau kecemasan, 3. Prestasi menurun, 4. Keinginan menyakiti diri. Cara mencegahnya yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi, peran keluarga yang aktif, sekolah yang aman dan ramah, 4. Hubungan teman yang terkadang. Oke,
ada beberapa bullying. Tadi kan apa, di mana, juga di sekolah, kemudian jenisnya sudah dijelaskan di kelompoknya Sally. Sekarang kelompoknya membuat teks tadi. Oke, Sanda, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Yang lantang suaranya ya. Ngadepin Om Fitri. Nah, jadi teman-temannya biar mendengarkan sambil jalan, oke? Saya akan menjelaskan bullying itu apa dan dampaknya. Ya. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dianggap lebih lemah. Bullying bisa terjadi secara fisik, verbal, sosial, atau psikologis. Bentuknya bisa berupa memukul, mengejek, mengucilkan, menyebarkan humor, sehingga mengirim pesan jahat melalui media sosial. Dampak bullying, dampak psikologis, yaitu rasa cemas dan takut yang berlebihan, depresi dan rasa putus asa, penurunan harga diri, gangguan tidur dan mimpi buruk, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau membunuh diri. Dampak sosial yaitu menarik diri dari lingkungan sosial, sulit mempercayai orang lain, kehilangan minat dalam kegiatan yang dulu disukai, kesulitan berinteraksi di sekolah atau tempat kerja. Dampak akademik yaitu penurunan prestasi belajar, sering absen atau bahkan berhenti sekolah, kehilangan motivasi belajar. Dampak fisik yaitu luka atau cedera, sakit kepala, perut atau gejala psikosomatis akibat stres. Oke, banyak dampaknya, gitu ya. Berikutnya yang video, silakan Anil menjelaskan. Tadi sudah bisa di kelasnya Bu Alil. Sudah bisa belum? Nah, nanti saya cek loh ya. Oke, silakan. Video yang saya pilih dapat tindakan bullying. Termasuk tindakan bullying fisik dan verbal, seperti dipukuli dan dikata-katai oleh kelompok banyak. Oke, di gambar tadi ya, di video yang di-share itu adalah garis besarnya bullying secara fisik. Kelompoknya Vero, silakan Vero. Dari video yang kelompok kami amati, kami mendiskusikan dan dirangkum menjadi satu menggunakan infografis dengan judul bersama lawan perundungan. Dalam infografis tersebut terdapat apa itu bullying, apa saja jenis-jenis bullying, dan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi bullying. Ya, Bu. Oke, kelompoknya menggambar. Silakan Devi, kelompoknya Devi dijelaskan apa itu gambarannya tadi. Diperlihatkan temannya sebelah sini. Apa yang digambar Jeff itu Jeff? Dijelaskan apa yang digambar sama Devi dan teman-temannya. Gambar ini menunjukkan seorang perempuan yang ketakutan sambil mengangkat tangan bertuliskan suatu objek. Sebagai sebuah perlawanan terhadap penunjuk. Tangan-tangan yang menunjuk ke arahnya melambangkan tekanan dan intimidasi yang sering dialami korban bullying. Pertama dari gambar ini adalah ajaran untuk menghentikan segala bentuk bullying karena berdampak buruk secara psikologis. Oke, dampak buruk secara psikologis. Kelompoknya Sinta. Sini Sin, agak ke sini Sin, agak maju dulu ini Sin. Ya, teman-teman nih. Ini kelompok terakhir berarti ya? Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah semua tinggal peta konsep. Oke, bagaimana yang dijelaskan Sinta? Jadi ini merupakan peta konsep dari jenis bullying dan juga dampaknya. Di sini terdapat bullying secara fisik seperti memukul, menampar, mendorong dan sebagainya, di mana dampaknya merupakan kesakitan fisik dan juga psikologis ya, dan juga menyebabkan kepercayaan diri menjadi merosot. Kemudian terdapat cyberbullying melalui elektronik, dampaknya ialah menjadi malu, trauma, takut ke sekolah dan juga menderita. Kemudian ada bullying non fisik berupa ancaman seperti mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Dampaknya ialah korban menjadi mengasihkan diri, timbul keinginan untuk bunuh diri. Nah, hal yang negatif terjadi bullying itu kalau si korban merasa terbully, putus asa sampai bunuh diri. Gitu. Ya, silakan kembali, terima kasih. Kita beri applause ke teman-teman yang sudah. Oke, ini sudah selesai jam saya karena hari ini pergantian jam setelah ini ya. Ada yang ingin menyimpulkan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Bu. Silakan Sinta, sini Sinta, ajaran Sinta, biar teman-temannya tahu secara garis besar yang didapat dari materi saya. Secara garis besar yang saya dapat dari materi hari ini adalah bagaimana kita mencegah juga menangani dari tindakan bullying. Ya, cara pencegahannya ialah melalui diri kita sendiri, bagaimana kita tidak menjadi pembuli dan juga bagaimana kita tidak menjadi yang dibully.
studi. Terima kasih, beri applause. Terima kasih karena hari ini pembelajarannya saya senang sekali dari satu kelas ini sudah paham apa itu bully dan cara mencegahannya dan cara untuk tidak menjadi pembuli dan juga menghindari untuk menjadi korban bullying. Itu ya. Terima kasih.